Sama ya? Jadi ya ini kan dikesankan bahwa Pak Mahfud ini mundur untuk menyelesaikan masalah-masalah etika, keluar dari Iya. masalah etika. Penjabat tapi juga calon. Itu Ya. nanti menyalahgunakan kekuasaan dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau itu alasannya, harusnya menurut saya Pak Mahfud sudah mundur dari hari pertama Betul. ditetapkan sebagai calon. Ya. Yang artinya itu adalah akhir Oktober atau awal November. Ya. Tapi nyatanya kan tidak. Iya, gitu. tidak. Ya. Jadi artinya apa? Pak Mahfud ini mundur karena situasi dan kondisi terbaru. Gitu. Iya. Nah, situasi dan kondisi yang terbaru itu menurut saya kata kuncinya adalah debat yang kedua itu. Oh, Di debat yang kedua, Pak Mahfud itu banyak menyerang pemerintahan. ya. Termasuk ketika bicara soal masalah tambang, dia mengatakan ini ada mafia Ya, hukum. betul. Dan di situ kemudian akhirnya setelah acara debat, masyarakat kan mempersoalkan posisi Pak Mahfud. Pak Mahfud, Ya. Anda kok menyerang Diri sendiri. pemerintahan? Iya. Nyerang diri sendiri gitu. Karena ada bagian dari pemerintahan. Gitu. Ya. Yang kedua, loh, itu kan tugas Anda. Iya, ngurus mafia. membereskan ya. Kalau gagal berarti kan ada yang Iya. salah. Gitu. Iya. Nah, berbarengan dengan itu ada wacana menteri kampanye, Pak Jokowi juga bicara mengenai bahwa presiden berhak untuk kampanye. Iya. Nah, jadi ada tekanan akhirnya kepada Pak Mahfud untuk kemudian contrasting lah, katakanlah dengan Pak Jokowi, contrasting ya, Iya. membedakan diri dengan Pak Jokowi. Makanya kemudian akhirnya dia mengatakan akan mundur dan infonya pada hari ini dia akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Pak Jokowi. Jadi sebetulnya menurut saya ini bukan persoalan etika, ini lebih pada persoalan ya tadi Abang bilang istilahnya saya pinjam ya, kikuk. Ya, atau kecanggungan. Ya, kecanggungan menempatkan posisi. Kecanggungan Pak Mahfud sendiri terhadap situasi dan kondisinya. Ya. Gitu. Nah, kondisi yang sama itu kan kondisi yang terjadi pada Pak Mahfud itu kan tidak terjadi pada Pak Prabowo. Tidak. Karena Pak Prabowo tidak menyerang pemerintahan sekarang ini. Beliau melanjutkan. Iya. Nah, seandainya Pak Mahfud itu dulu kampanyenya bersama Pak Mas Ganjar itu meneruskan Pak Jokowi dan mengatakan akan melanjutkan Pak Jokowi dan tidak menyerang, menurut saya sih harusnya ini yang nggak ada problem, nggak ada harus mundur gitu loh. Karena sama-sama mau melanjutkan. Iya. Gitu. Pak Prabowo tidak ada perasaan kikuk atau perasaan canggung karena dia tidak menyerang. Iya. Apakah kemudian akan diikuti oleh menteri yang lain? Menurut saya kita masuk kepada item yang kedua. Menteri yang lain itu tidak pada posisi mencalonkan diri. Ya, gitu. betul. Dan tidak pada posisi menyerang pemerintahan. Betul. Sehingga tidak punya situasi yang kikuk seperti yang dialami oleh Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud ini singkatnya mundur pertama karena dia nyalon. Iya. Tapi yang lebih penting adalah nomor 2 karena dia nyalon dan justru menyerang pemerintahan yang dia menjadi bagian daripada itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi dia sebetulnya sedang menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan menyelesaikan masalah bangsa. Iya. Kalau istilah saya begitu. Dan Pak Jokowi mengatakan kabinet tetap solid, ya kan? Artinya pengunduran dirinya Mahfud ini nggak dianggap sebagai suatu hal yang bisa mengganggu pekerjaan pemerintah. Oh iya, menurut Anda gimana? kalau menurut saya kan gampang sekali. Pak Mahfud itu kan bukan dari partai politik. Bukan dari partai politik, Pak. Itu. Jadi beliau ini kan representasi dari profesional. Kalau profesional itu komunikasinya cukup dengan menteri yang bersangkutan. Beda kalau beliau mewakili partai politik. Komunikasinya harus dengan ketua umum partai politik. Dan bisa jadi keputusannya juga harus menunggu rapat di internal partai politik gitu. Karena dia adalah perwakilan dari partai politik. Lebih rumit. Iya. Jadi memang sebenarnya sangat disayangkan apa yang terjadi pada Pak Mahfud karena tahun 2019, Bang, ini ya kita cerita lah apa adanya. Sebetulnya yang serius betul mengusung Pak Mahfud itu untuk jadi calon wakil presiden adalah Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi itu. Nah, yang justru yang kemudian tidak mendukung Pak Mahfud pada waktu itu ya setahu saya nih ya, nah, itu adalah PKB. Pak Muhaimin. Gitu. Karena apa? Kalau Pak Muhaimin itu khawatir kalau misalnya Pak Mahfud jadi wakil presiden, maka posisi ketua PKB bisa diambil alih oleh Pak Mahfud yang notabene ya dekat juga dengan keluarga Gus Dur kan begitu. Nah, tapi yang lebih masalah lagi adalah pada waktu itu Bu Mega tidak membela Pak Mahfud. Ya kan, tidak istilahnya turun tangan manggil misalnya Muhaimin gitu. Pak Mas Muhaimin, Pak Mahfud dikasih jalan aja lah. Ya ini kan kalau pinjam istilah Bu Mega sekarang kan, Pak Mahfud ini kan tokoh yang berpengalaman di 3 bidang. Ya kan, pernah di eksekutif, pernah di legislatif, pernah di eksekutif, dan orangnya berintegritas. Harusnya ya. Pengalaman, kenapa argumen itu nggak keluar tahun 2019? Kenapa baru keluar sekarang? Ya itu Bang, maksudnya gitu loh. Tapi saya juga mau bilang begini, Pak Mahfud
tolong ya, walaupun Pak Mahfud itu mencalonkan diri sebagai cawapres dan berhadapan dengan Prabowo Gibran, Pak Mahfud juga jangan lupa, sebetulnya tahun 2019 itu yang mau memperjuangkan dengan maksimal Pak Mahfud dan mau Pak Mahfud jadi wakil presiden itu adalah Pak Jokowi. Jangan lupa. Iya. Dan ketika kena veto ya, Iya. kena torpedo, ya Pak Mahfud ini katanya kan disebut istilahnya torpedo tak terkendali. Iya. Tapi tahun 2019 ini torpedo yang ditorpedo. Iya. Istilah. Ditorpedo oleh elit-elit politik ini. Ya sebetulnya dulu itu yang mau betul-betul membela Pak Mahfud itu ada Pak Jokowi. Jokowi ya. Jadi tolong diingat Pak. Iya. Jangan juga istilahnya, nih Bapak setelah keluar, lalu kemudian ngomongnya nggak pakai rem. Iya kan? Gitu loh. Kenapa? Ya, Bapak walaupun sudah di luar pemerintahan, jangan lupa 2019 itu loh Pak. Iya. Ya, kalau tidak ditorpedo oleh para ketua partai politik itu, harusnya cawapres itu pada hari ini adalah Bapak, bukan Pak Maruf Amin gitu. Iya. Jadi pada tahun 2019 Mahfud ini kan cawapres yang tertukar. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi yang membuat itu tidak batal adalah bukan Pak Jokowi. Iya. Nah, setelah akhirnya cawapres yang tertukar ganti dengan Maruf Amin, yang menjaga kehormatan dan tetap menghormati Pak Mahfud dan memberikan kehormatan itu adalah Pak Jokowi lagi juga, dengan menjadikan Menko Polhukam. Iya. Itu Bang. Jadi betul. Pak Mahfud itu jadi Menko Polhukam. Iya. Saya mau katakan karena Pak Jokowi itu betul-betul menjaga marwahnya Pak Mahfud setelah sempat terdiam. Iya. Di kafe nggak jadi cawapres kan, begitu kan? Iya. Nah, bandingkan dengan Ara Sirait. Ara Sirait waktu tahun 2014 mau jadi menteri, kena torpedo juga kan? Iya. Nah, gitu kan? Setelah ditorpedo, Ara Sirait tetap loyal kepada Pak Jokowi sampai dengan hari ini. Bahkan menunjukkan loyalitasnya makin nyata pada hari ini. 10 tahun. Iya. Nah, saya kira Pak Mahfud juga ingatlah apa yang terjadi pada Ara Sirait. Ara ditorpedo, dibelain oleh Pak Jokowi. Nah, Pak Mahfud dan tetap loyal. Pak Mahfud ditorpedo, dibantu diberikan kehormatan oleh Pak Jokowi. Kalau bisa, ya tetap membela gitu dengan caranya. Ya sudahlah, sekarang kan sudah jadi cawapres. Ya mungkin juga situasi dan kondisinya tidak seperti yang beliau bayangkan. Gitu. Tapi saya yakin dalam hati sebetulnya Pak Mahfud ini nggak mau istilahnya head to head atau berhadapan dan menyerang Pak Jokowi sebetulnya gitu loh. Dan menurut saya itu kalau dilihat dari sejarah tadi ya, ini mungkin nggak banyak yang tahu nih. Ini saya ceritakan ini nih. Kalau ingat sejarah itu, menurut saya Pak Mahfud juga tetap harus menjaga marwahnya Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi ini adalah orang yang mau memberikan kehormatan sangat besar kepada Bapak sebagai cawapres dan memberikan kehormatan dan sudah terjadi dan sudah dilakukan adalah dengan Menko Polhukam. Itu tolong diingat Pak Mahfud. Yang jelas kan tolong diingat Pak Mahfud ini ya mundur balik lagi lebih kepada mencari solusi dari kekikukan yang terjadi pada diri beliau. Kalau bicara elektoral saya kira juga udah susah. Justru itu. Karena mundurnya ini kan ibaratnya sudah sore gitu. Kalau mundurnya dari pagi mungkin ceritanya lain. Betul. Jadi jangankan masyarakat, bahkan 01 pun juga ada wakil ketua umum Partai Nasdem itu mengatakan kalau mau mundur harusnya dari kemarin-kemarin kan begitu. Jadi daya gedornya itu kurang secara elektoral. Nggak bisa jadi gempa tektonik, nggak bisa jadi gempa politik, nggak bisa jadi game changer, Bang. Nah, yang kedua, sekarang banyak orang bertanya nanti, kalau begitu siapa yang akan dijadikan pilihan pengganti dari Menko Polhukam ini? Karena ini kan sudah beberapa bulan kan? Iya, udah gampang aja. Kalau memang nggak mau, diganti aja yang masih mau di dalam. Masih mana? Pak Prabowo. Jadi ad interim gitu? Minimal ad interim lah. Nggak tahu kita, apa Pak Prabowo jadi Menko Polhukam? Ya kan? Meninggalkan pos Menteri Pertahanan. Menurut saya sangat pantas sebagai senior di bidang Polhukam, ya kan? Tapi bisa juga beliau tetap Menteri Pertahanan, ya, dan menjabat sementara atau merangkap Menko Polhukam sampai nanti dicari penggantinya. Yang lebih mapan. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo, dugaan saya tetap di Menhan lah. Karena dulu pun sudah pernah diwacanakan sebagai Menko Polhukam dan Pak Prabowo kembali kepada panggilan hatinya bahwa saya ini basicnya adalah defense, gitu. Makanya tetap Menteri Pertahanan. Kalau beliau tetap Menteri Pertahanan, saya kira ada beberapa alternatif. Nah, kalau lihat dari kacamata bahwa Pak Mahfud adalah orang hukum dan dicari penggantinya juga orang hukum, yang muncul di kepala saya yang senior orang hukum itu ada dua. Oh, siapa tuh? Pertama Pak Yusril,
Oh, Yusril Iza Mahendra, ya kan? Mahendra, ya. Ya kan? Kalau kita lihat para ahli hukum tata negara ini kan biasanya muncul di kepala orang kan 3 tuh. Pak Mahfud, Yusril, yang berikutnya Pak Jimli Asidiki. Oh, nah, jadi Pak Yusril bisa. Walaupun Pak Yusril juga punya kelebihan karena pernah jadi Mensesnek kan. Iya, jadi udah biasa lah urusan politik dan seterusnya. Cuman problem Pak Yusril adalah dia datang dari partai yang relatif kecil. PBB nggak punya kursi di parlemen. Nah, itu membutuhkan kebesaran hati dari partai-partai politik yang punya kursi di parlemen. Apakah mau menerima Pak Yusril sebagai Menko Polhukam, sementara PBB juga punya pos wakil menteri tenaga kerja. Afrian Sanur. Nah, kalau kebesaran hati itu ada atau ada dari arrangement, bisa jadi Pak Yusril bisa jadi Menko Polhukam. Nah, yang kedua kalau bukan Pak Yusril, tadi saya sebut namanya Jimli Asidiki, ya pernah ketua MK juga kayak Pak Mahfud, pengalaman juga panjang di dalam dunia tata negara, dan beliau juga pernah anggota DPD, gitu ya. Jadi pernah yudikatif, legislatif juga pernah. Kalau menteri belum pernah ya, menteri belum pernah. Ya setara lah dengan Menko Polhukam ya. Jadi intinya sih beliau juga tokoh senior dan itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau bukan tokoh dari latar belakang hukum, maka kita akan lari kepada keamanan dan pertahanan. Nah, kalau pertahanan yang muncul di kepala saya pada hari ini itu Pak Dudung. Mantan KSAD, menarik juga itu kan sudah pensiun kan? Dan beliau kemarin sudah tampil kan? Memberikan nilai 99 kan? 9 untuk Pak Prabowo. Artinya apa? Chemistry-nya ada. Pak Dudung dengan Pak Prabowo, chemistry-nya ada. Dan chemistry itu harus terjadi. Dan Pak Dudung adalah orang yang terbukti berani berhadapan dengan kelompok-kelompok intoleran. Waktu beliau pernah menjadi Pangdam di DKI Jakarta. Gitu. Jadi saya kira menghadapi situasi politik yang sangat dinamis, ya bukan mustahil kita memerlukan orang yang tegas seperti Pak Dudung. Gitu. Nah, kalau pertimbangannya lebih kepada aspek keamanan, ini mungkin ya agak menarik di sini. Menko Polhukamnya adalah Kapolri sekarang, Pak Sigit Listio. Ya, kenapa beliau? Ya, pertama kan beliau udah menguasai masalah keamanan. Ya, jadi udah paham lah, nggak perlu belajar lagi. Yang kedua, karena beliau Kapolri udah cukup lama, ke bawah koordinasinya bagus, ke kiri kanan juga bagus juga. Dengan Pak Maruli, dengan Pak Agus Subianto. Koordinasinya saya kira juga akan bagus. Lebih daripada itu, saya ngelihat figur Pak Sigit ini sebagai figur yang tenang orangnya. Sebagai Kapolri ya. Nah, kalau berhadapan dengan situasi kondisi politik yang lagi intensitasnya meninggi, saya kira bagus punya Menko Polhukam yang ya pembawaannya tenang gitu. Ibaratnya belum ngomong pun udah adem duluan. Jadi kalau saya yang ditanya, mungkin menarik untuk nggak buru-buru menetapkan siapa Menko Polhukamnya. Itu dirangkap oleh Pak Prabowo. Nah, yang kedua, kalau bicara jangka panjang, siapa calon penggantinya? Kalau bicara latar belakang hukum seperti Pak Mahfud, itu ada 2 nama, Yusril dan Jimli Asidiki. Kalau dari aspek pertahanan itu bisa Pak Dudung, kalau dari keamanan bisa Pak Sigit Listio. Luar biasa ini.